Ya, masih bersama Majelis Nawaina, kami berdiskusi pada malam kali ini, dan audiens yang nonton YouTube, Instagram, jangan lupa kita follow, subscribe media sosial Majelis Nawaina. Ada YouTube Majelis Nawaina, Instagram Majelis Nawaina, dan yang terbaru TikTok Majelis Nawaina. Tema kali ini terkait menyapa generasi muda. Judulnya itu Nawaina menyapa generasi muda. Lebih baiknya langsung saja, bagaimana sapaan dari rekan Ibna di Majelis Nawaina? Bagaimana? Nawaina menyapa generasi muda ya. Saya sapa dulu rekan-rekan generasi muda. Halo generasi muda. Semoga kalian terjaga ya, kita semua lah gitu kan. Dan kenapa ini kita ini menyapa generasi muda ya rekan-rekan, karena secara psikologis ya Pak Alpi, anak muda itu ingin disapa ya, ingin disapa, ingin diapresiasi, ingin dimotivasi gitu. Nah, berawal dari kegelisahan itu kita mencoba memunculkan tema ini, dan juga nanti menyapa rekan-rekan generasi muda di sini terkait bagaimana apa kegelisahan dari rekan-rekan semua. Dan mungkin kalau ada lagi live ini ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan langsung dan dijawab lagi kegelisahan apa yang terjadi di generasi muda sekarang gitu kan. Karena banyaklah kegelisahan teman-teman kita itu dari mulai segi kehidupan ya, kehidupannya itu ya, entah itu dia di rumah ya, karena problem di rumah bisa jadi broken home dan lain-lain gitu kan. Problem di luar, dia tidak punya kawan, ataupun dia bercinta tidak patah hati gitu kan. Belum berbicara tentang problem keuangan yang tidak terkondisikan gitu kan. Pendidikan ya pendidikan gitu kan, yang kadang terkesampingkan juga gitu. Bagi generasi muda terkait pendidikan itu, dia lebih memilih bekerja mencari uang daripada harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu kan. Nah makanya dari beberapa problem ini kita sama-sama berevaluasi lah gitu. Bukan kita dalam arti sudah sempurna, dalam arti kita ini hanya bisa menjawab pertanyaan audiens. Kita pun pastilah memiliki kegelisahan masing-masing terkait anak muda gitu. Jadi makanya dari sapa menyapa ini kita bisa menjadi solusi dan kebermanfaatan ke depan gitu terkait Nawaina menyapa generasi muda. Baik, Nawaina menyapa dari rekan Ibna, kita beralih kepada rekan Ajis. Bagaimana menyapa audiens dari Majelis Nawaina kepada generasi muda? Ya. Kalau kita petakan bahwa sejauh mana sih atau batas maksimal usia muda tuh di usia yang berapa ya? Jadi kalau kita mengacu terhadap usia muda yang dicanangkan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia itu kan dari umur 14 sampai 30 tahun. Itu masih taraf usia muda. Kalau nggak salah Pak Ina itu masih masuk dalam usia muda ya. Produktif. Masih 29 ya. Pak Alpi juga mungkin sama masih muda. Juga sama, kalau saya kan masih 17 tahun ya. Iya, 17 usia muka udah 21 sudah berapa gitu kan. Jadi kan ada istilah generasi milenial, ada istilah generasi kolonial, mungkin ya ada generasi itu berarti generasi penjajah. Iya, kalau kolonial itu kan yang udah 40 tahun ke atas, Pak. Yang bomber. Itu terjajah berarti. Terjajah gitu kan, yang sudah ya usianya 40 tahun ke atas lah gitu. Nah, kalau usia muda itu kan ya sekitar 14 sampai 30 tahun ya, termasuk kita kan usia muda. Yang mana usia muda itu relatif secara psikologis itu belum menentukan jati dirinya, belum mau bagaimana kehidupan kedepannya kan gitu ya, mau bagaimana jadi kita tuh harus ngapain, kita tuh masih harus mencari. Bagaimana itu masih mencari gitu. Jadi bergaul dengan teman ini terbawa, bergaul dengan ini terbawa. Jadi pertama saya sapa teman-teman muda dulu yang ya mungkin masih dalam taraf usia 14 sampai 30 tahun lah gitu. Kalau yang usia 40 tahun ke atas ya
atau mungkin sudah menentukan taraf hidupnya ataupun keberlangsungan hidupnya mau bagaimana. Jadi yang ingin saya sapa untuk teman-teman muda, ayolah kita untuk bisa berinovasi dari apa yang kita miliki. Apapun itu, baik dari sisi pendidikan yang telah kita bahas sebelumnya, kemudian dari sisi ekonomi juga mungkin sekarang sudah banyak teman-teman muda yang berpenghasilan juga kan, banyak ya, dari mulai live TikTok dan sebagainya, itu kan tidak untuk kemungkinan juga. Kemudian dari skill juga tidak untuk kemungkinan bagi teman-teman yang punya skill, jangan dipendam saja, coba disalurkan, coba ngobrol dengan orang yang mungkin berkompeten, kan itu bisa disalurkan. Jadi Kita menampung tidak ini yang berkompeten? jelas apapun itu kita tampung aja dulu. Tampung aja dulu. Iya, Pak Eka mungkin punya solusi kan, punya alternatif. Alternatif lagi. Ada wadahnya mungkin. Iya, karena basicnya kita sudah banyak. Pak Wahid punya basic sosial, terus yang Pak Alpi juga basic psikologis, terus Igna juga kan basic religius. Kalau saya mah nggak usah ditanya lah, kalau saya nggak punya basic itu. Kolonial. Jadi Itu kan jadi- kalau slogan itu nanti di kita Nawaina ini niat aja dulu, Niat kan. Karena di dalam ilmu fikih niat tuh wajibatun, gitu kan. Niat itu wajib. Iya. Dan kos dusain, Pak. Kos dusain. Muktaronan bifilihi. Gitu kan. Ya walaupun memang kadang kita tidak kos dusain bifilihi, ya tadi kan sebagaimana Gurawan itu ya niat aja dulu. Iya. Maka dengan adanya niat itu kebaikan sudah muncul. Walaupun ya kadang terlaksana atau tidak gitu. Ya gitulah, intinya ya tadi niat aja dulu. Jadi kalau yang namanya niat baik itu kan sudah tercatat, Pak ya, kan dalilnya gitu, Pak ya, sudah Ya. dicatat oleh malaikat, apalagi kita melaksanakannya. Ya. Tapi kalau niat kemudian ingin melakukan sesuatu yang buruk itu belum tercatat selagi kita belum melakukannya. Jadi sekalipun memang itu masih dalam benak, ya kita niatin aja dulu. Jangan lupa nanti mampir ke Majelis Nawaina. Terima kasih, Pak. Oke, dari rekan Anjis sudah menyapa, berlanjut ke rekan Alfi. Bagaimana rekan Alfi dari Majelis Nawaina menyapa generasi muda? Ya tadi sebelumnya sudah sempat disinggung ya, mengenai tentang bagaimana generasi muda menyapa. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya mengenai tentang generasi hari ini, fenomena hari ini. Bahwa kita tahu sekarang ini kita berada di yang namanya generasi Z. Jadi generasi Z itu setahu saya berada di umur yang kelahiran dari 95 sampai 2010. Ya, kita inilah. Kita ini termasuk generasi Z. Tapi seberapa pengaruhnya sih generasi Z ini terhadap kehidupan terkini gitu kan? Seberapa pengaruhnya gitu. Nah, ada sedikit pemaparan yang pernah saya dengar di podcast apa gitu, saya pernah lihat. Jadi generasi Z ini memiliki kelebihan dan kekurangan, Pak. Walaupun banyak lebihnya, tapi kekurangannya juga sedikit, tapi berdampak gitu. Berdampak artinya berdampak besar gitu, negatifnya daripada kelebihannya. Yang pertama, generasi Z itu lebih melek teknologi ya. Kita tahu ya, generasi Z itu pasti melek teknologi. Karena kita hari-hari ini ya sudah tidak dipungkiri mengenai media sosial, TikTok, akun Instagram, semua sudah beredar dan generasi kita memakai itu. Terus yang kedua, mudah berekspresi. Mudah berekspresi itu artinya kegiatan apapun yang kita lakukan selalu dijadikan konten, Pak. Misalnya yang hobi lari, jogging, bikin vlog sekarang. Yang senang masak, bikin vlog, semua diekspresikan dalam media sosial gitu kan. Mau dari kita senang baca misalnya atau senang nyeduh kopi, kita ekspresikan di media sosial. Contoh seperti ini ya? Seperti ini juga Seperti ini. bagian dari generasi Z. Ekspresi Artinya kita ya? mudah berekspresi gitu. Kita lagi nongkrong ngobrol kayak gini aja bikin konten gitu kan. Walaupun nggak tahu nanti dampak dan manfaatnya seperti apa. Yang Jangan penting gitu niat lah, Pak. aja dulu. Optimis dulu, Pak. Iya. Kamu udah jatuhan aja tuh. Makanya tadi kan niat aja dulu. Niat aja dulu. Walaupun nanti dampaknya seperti apa gitu. Kita makanya ya buat teriak-teriak kecil gitulah dari pinggiran. Semoga aja nanti sampai ke tengah ada dampaknya. Tenggelam. Gitu kan. Terus yang ketiga, kreatif. Ya, Itu dampak positif ya? enggak, karakteristik generasi Z. Oke. Jadi yang tadi yang kedua itu mudah berekspresi, yang ketiga kreatif. Ya, kreatif hari ini artinya banyak ya faktornya, dari contohnya misalnya kita cari uang. Cari uang sekarang udah nggak harus di lapangan gitu kan. Secara media online udah banyak.
yang bisa lapangan bola atau apa? ya lapangan pekerjaan Pak. Oh, Lapangan pekerjaan. Kali lapangan bola. Iya, Kalau lapangan bola bisa di Bima nanti Iya. mainnya, beda lagi jogging apa. Ya itu kan bisa bagi para pesepak bola. Iya, beda apa sepak bola. Tapi yang sekarang itu kan kita sambil rebahan juga bisa dapat uang ya Pak. Walaupun kita juga belum tahu nih ilmunya seperti apa. Caranya gitu kan. bagaimana? Tapi kebanyakan yang ditipu itu. Banyak Oh, tuh ya Pak. Iya. Bapak pernah dulu kayak gitu? Enggak, teman-teman gitu. Oh, kan. teman-teman. Sambil rebahan depo gitu. Iya. Oh, Sampai flexing gitu Pak ya. Ya, trading apa Trading gitu atau kan. apa. Ya, itu juga bagian dari generasi Z ya. Artinya semua bisa dimodifikasi lah hasil-hasil kreatif. Entah itu dari cari uang atau tadi mudah berekspresi. Tapi kekurangannya juga ada gitu. apa itu? Kekurangan generasi Z itu FOMO. FOMO itu bisa jadi dijelaskan? ketakutan kita ketertinggalan tren. Jadi banyak sekarang hari ini pemuda-pemuda kita itu selalu ikut arus gitu. Berarti nggak mau kudet ya? Gak mau kudet, pokoknya harus up to date gitu. Berita-berita terkini ya harus benar-benar kita ikuti. Ketika kita tidak mengikuti itu ada kecemasan, ada ketakutan gitu kan. Nah itu disebutnya FOMO. Nah yang kedua generasi Z ini mudah depresi Pak. Mudah depresi. Kenapa mudah depresi? Karena sumber informasi yang kita dapatkan itu sangat luas. Wadah kita masih kecil gitu. Jadi semua informasi masuk, hingga kita nggak bisa memfilter itu semua, itu menjadi dampak bagi kita adanya gejala kecemasan. Itu disebutnya apa ya? Kalau dalam ini gejala yang mengakibatkan bahwa kita ini memiliki gangguan secara psikologis. Yang itu disebutnya itu kecemasan. Bisa disebut stres atau Ya gila? stres itu bahasa keseharian kita lah. Oh, stres. Depresi gitu kan. Nah itu kekurangan dari generasi Z. Mungkin itulah yang menjadi bagian penting ya dari kita sebagai generasi Z. Tapi ya yang terpenting walaupun kita hari ini memiliki banyak kelebihan dan banyak kekurangan, tapi tetap ya semangat kita di zaman hari ini ya kita khususnya di generasi Z ya tetap mengikuti keadaan seperti ini gitu. Tetap mawas diri, jaga diri gitu kan. Tetap menjaga kesehatan mental. Dan jaga dia. Jaga Ada dia. lagi tuh. Ada lagi beda lagi tuh. Beda lagi itu. Itu kan perlu juga. Benar Bapak. Kesehatan mental nanti. Benar. Jaga dia. Kami semua telah menyapa generasi muda. Dari Nawaina kita menyapa generasi muda. Semua kita telah bahas. Salah satunya di sesi kali ini. Dan yang menarik nanti di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana. Pantau terus Majelis Nawaina. Nawaina. Lihat aja dulu.